Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Coba kita ulang. Nampaknya lemas semua nih. Karena hujan mungkin enggak? Atau karena belum sarapan? Kita ulang. Apa kabar pagi hari ini semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Takbir. Takbir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kita ucapkan senantiasa kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, walaupun dalam keadaan hujan, kita tetap semangat hadir pada acara pelatihan pembekalan pengelolaan manajemen remaja masjid. Sebelum kita mulai, saya ingin menanyakan dulu kehadiran. Coba mana remaja Masjid Al-Mubarak? Oke. Remaja Masjid Ar-Rasyid. Oh, semangat ya. Remaja Masjid Al-Ikhlas. Besar nampaknya. Dan keluarga, Pak? Belum. Tapi luar biasa ya. Al-Ihsan, Bukit Kayu Kapur. 2. Oh, 3 lagi masih di jalan. Oke. Kita lanjut. Remaja Masjid Al-Huda, Bukit Kayu Kapur. Ada? Belum hadir. Semalam dia kabarin katanya hadir. Sudah diutus 5 orang. Yang mudah-mudahan hadir. Karena suasana masih hujan, bisa saja mereka terkurung di hujan. Kemudian remaja Masjid Darul Falah, Gurun Panjang. Oke. Enggak, Darul Falah mana? Oke. 2 orang. 3 lagi? Oh. Kita lanjut remaja Masjid Al-Ijtihad Gurun Panjang. Disingkat dengan GP. Kalau di lomba motor balap itu namanya GP. Jadi Al-Ijtihad GP. Remaja Masjid Ar-Rahman. Tidak ada. Ya, baik. Alhamdulillah. Semoga hari ini kamu sehat-sehat selalu. Kita semua sehat-sehat dalam lindungan Allah. Dan bisa mengikuti pelatihan ini sampai di akhir waktu sampai sore. Ya, sampai sore. Dan sekedar pengumuman. Nih. Nanti ketika sore jam 3. Dah, jam 3. Jam 3 nanti kamu selesai melaksanakan ini, kamu nanti semua masuk ke ruang di bawah. Ruang ballroom yang besar itu. Sekalian kita nanti penutupan. Penutupan di situ. Dan juga nanti untuk snack sorenya di bawah. Di ballroom. Ya, jangan pulang dulu. Karena kamu harus ada yang kamu bawa pulang. Kalau kamu pulang dulu nggak dapat lah. Insya Allah mudah-mudahan yang kamu bawa pulang nanti sertifikat, piagam. Kemudian ada lagi akomodasi, pengganti uang minyak. Jadi kalau nak pulang dulu tak dapat lah uang minyak. Ya, dah. Baik. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Baiklah, hari ini materi kita pagi ini adalah mengenai bahaya narkoba. Narasumber kita yaitu Bapak Miyardi SPSI dari BNN Kota Dumai. Tahu arti BNN? Tahu arti BNN? Badan Narkotika Nasional Kota Dumai. Ini orangnya, bapaknya. Ganteng? Ganteng. Udah punya istri. Nah, jadi materi kita hari ini bahaya narkoba dalam era milenial. Hari ini kita kedatangan narasumber dari BNN, Bapak Miyardi SPSI. Beliau salah satu staf yang berada di BNN Kota Dumai. Untuk itu kita persilakan kepada narasumber kita yaitu Bapak Miyardi SPSI untuk menyampaikan materi di hadapan para remaja-remaji yang hadir pada hari ini. Ada yang dari Gunung Panjang, ada yang dari Gunung Sahara, ada yang dari mana gitu. Bukit Kapur, nggak ada dari Kampung Baru ya. Baik, yang saya hormati para pengurus MDI, pengurus Basman, di sana ada Dr. Rasidi. Mohon izin Pak, saya duluan. Teman-teman semua, saya nyebutnya teman-teman aja ya. Terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya sehingga kita masih bisa berkumpul di sini. Ini suatu keistimewaan buat saya hadir di tengah teman-teman. Jadwalnya untuk mengisi kegiatan remaja masjid ya, pengelolaan remaja masjid. Walaupun saya lihat ada beberapa yang remaja ke samping lah, masih remaja cuma udah agak nyamping. Tapi nggak, karena yang dikelola remaja. Ya, walaupun usia kita mungkin nggak remaja, tapi yang dikelola tetap remaja dan dia harus tahu soal ini. Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Kita mau ngomongin narkoba, tapi kalau saya bahas pengertian narkoba, jenis-jenisnya itu usang. Dan kalian sudah lebih tahu melalui medsos yang teman-teman punya. Materinya nggak ada di situ kayaknya. Nggak ada ya? Nggak ada. Lebih bagus kalau nggak ada. Berarti belum baca. Ini tahun berapa? Saya mau masuk materinya Indonesia Emas. Indonesia Emas tahun berapa? 2045. Berapa tahun lagi dari sekarang? 2001, 2003, 2004, 2005, 2006. Berapa? 20? 24 tahun lagi? Benar, 24 tahun lagi. Mas, izin mas, usianya berapa? 25. 25. Tahun 2045 berarti nanti usianya? 40 lebih. Gampang lu jawabnya. 40 lebih. Adik usianya berapa? 21. Kalau lahir 5 tahun yang lalu berarti usianya sekarang? Gini. Jangan bikin saya curiga ya. Karena yang paling dirusak oleh narkoba adalah konsentrasi. Nah, kalau ada yang nggak konsentrasi, saya mulai curiga. Atau kita tes urin aja. Usianya berapa bro? 13. Kalau lahir 5 tahun yang lalu berarti usia sekarang? 8. Cepet ya? Usianya berapa? 15. 12. Kalau lahir 6 tahun yang lalu berarti sekarang usianya berapa? Usianya berapa? Ada yang berdebat loh. Usianya berapa? 18. Kalau lahir 8 tahun yang lalu sekarang usianya berapa? Oke. Gak ada yang bener ya? Tes urin ini. Yakin saya ini. Usianya berapa? 25. Lahir 5 tahun yang lalu berarti sekarang usianya? Ada yang tahu ya? Mas usianya piro mas? 30. Kelihatan kayak 29 loh. Lebih muda minimal setahun. Kalau lahir 3 tahun yang lalu sekarang usianya berapa? 30. Kalau teman-teman lahir 3 tahun yang lalu berarti usianya sekarang 3 tahun lah.
Iya tahu benar kan? Gak usah ngitung. Oke, tapi kita mau bahas ini ya. Saya uji konsentrasi lihat tadi. Kita mau bahas generasi milenial. 2045 itu kira-kira di sini nanti usia teman-teman yang ada di sini rata-rata sekitar 40, 37 sampai 40 tahun. Betul ya? Kalau ada yang lewat, ya banyak-banyak istighfar. 40 tahun lah kita rata-ratakan, 37 sampai 40 tahun itu usia-usia matang di mana bangsa Indonesia nanti 50% lebih penduduknya adalah di usia itu. Ya. Kalau penduduknya di sebagian besar adalah usia itu, berarti Indonesia punya potensi yang sangat besar untuk jadi negara maju. Ya. Tetapi itu dianggap ancaman oleh bangsa-bangsa luar yang ingin menguasai Indonesia. Dan salah satu cara mereka untuk merebut Indonesia adalah dengan memasukkan narkoba sebanyak-banyaknya, sebagaimana perang candu, di mana Inggris memasukkan narkoba ke Cina, akhirnya mendapatkan Hong Kong. Ya, pada waktu itu. Jadi upaya mereka, kita nggak tahu siapa yang bermain, tapi yang jelas semua negara mengalami itu adalah menghancurkan generasi remaja sekarang. Dan dimasukkan narkoba sebanyak-banyaknya. Sehingga tahun 2045, ketika usia remaja yang saat ini nanti 2045 adalah jadi menteri, Nadiem Makarim usianya jadi menteri berapa? Ada yang tahu? Nadiem Makarim jadi menteri usianya berapa? 35, 36, 37? Sekitar itu. Kalau sekarang teman-teman usianya 15 tahun, nanti 24 tahun dan 39 tahun, berarti menteri nanti adalah satu angkatan kita. Ya, satu angkatan yang ada di ruangan ini. Kenapa mereka ngotot? Orang-orang luar itu ngotot ngancurin kita, ngancurin generasi sekarang ini, ngancurin remaja. Karena nanti ketika teman-teman itu ada yang terpapar narkoba, gampang beli Indonesia. Gampang. Bang, rumput bisa nggak kita beli bang? Bisa, kata orang asing nih, nego kan? Bisa, caranya gimana? Mintalah sabumu sekilo, udah kecanduan, beli rumput pakai sabu sekilo, selesai. Dan begitu caranya. Ketika diajak perang, udah nggak mampu karena sudah teler semua dengan sabu, dengan ganja, dengan ekstasi, macam-macam. Nggak akan mampu. Nggak bisa ya. Sorry, sebentar. Oke. Dari Indonesia Emas yang kita bahas. Oke, ini pembangunannya. Infrastruktur kita dibangun besar-besaran. Benar ya? Tol Trans Sumatera, kereta api juga Trans Sumatera. Tapi itu bisa jadi tidak kita nikmati apa-apa kalau nanti generasinya pada 2045 itu adalah pecandu narkoba. Yakinlah. Maka kita yang memastikan barang itu jadi barang kita. Kita yang memastikan. Ini presiden yang bilang Indonesia darurat narkoba. Itu darurat apa? Kita akan ngobrol nanti. Oke, kita kenalan dulu. Narkoba ada yang tahu kepanjangannya, bukan nampak kolor bangga, tapi ini sesungguhnya ya, narkotika, psikotropika, dan bahan aditif. Saya mau sebutkan 3 aja contoh narkoba, 3 aja. 1, sabu. 2, ganja. 3, ekstasi. Ada yang udah pernah pakai? Tapi ada yang pernah pakai narkoba? Udah ya. Ada kan? Udah, oke. Udah pakai narkoba. Minimal zat adiktif ya, minimal bahan adiktif, karena narkoba sampai ke bahan adiktif. Oke, saya mau kasih clue. Kita mau uji konsentrasi. Yang nggak konsentrasi, tes urin aja. Ikutin apa yang saya katakan. Ganja. Sabu. Ekstasi. Ada berapa sabunya? Enggak. Belum ya. Cluenya gampang, ikutin apa yang saya katakan. Ikutin. Sabu. Ganja. Ada berapa ganjanya? Cakep, tepuk tangan dong. Dari mana sih? Bukit Kapur. Kelurahan mana itu? Kelurahan Bukit Kapur. RT berapa? RT 8. Masjid apa? Masjid Alisan. Oke. Kapan-kapan berarti saya akan main ke sana karena cuma Bukit Kapur yang tahu. Oke. Yang disebutkan tadi, sabu, ganja, ekstasi itu adalah narkotika. Itu di sini. Golongan 1.
Narkotika itu ada golongan 1, golongan 2, golongan 3. Golongan 1 cuma boleh digunakan sebagai bahan penelitian. Ganja, sabu, ekstasi itu tidak boleh digunakan sebagai obat, cuma boleh untuk penelitian. Sehingga kalau ada orang bilang melakukan pengobatan dengan ganja, sampai saat ini di Indonesia belum boleh. Ya, karena dia golongan 1. Sama teman-teman juga kalau merasa lemes-lemes, nggak semangat, badan meriang, kemudian pergi ke Citra Medika ketemu dokter Saiful, tidak akan mungkin dia meresepkan sabu 3 kali sehari, nggak mungkin. Karena sabu golongan 1 tidak diperuntukkan untuk obat. Golongan 2 diperuntukkan untuk obat kalau tidak ada golongan 3. Ya, morfin. Tadi yang sudah pernah pakai narkoba, saya yakin yang laki-laki sebagian besar pakai narkoba jenis morfin. Ya, ketika sunat lah, yang perempuan belum ada yang melahirkan. Dan golongan 3, nah ini sering salah gunakan hari ini. Ada yang pernah dengar mabok komiks? Ya, apa yang diambil dari komiks? Ada yang bawa komiks nggak? Dextromertopam ada di dalam komiks. Jadi dulu dextro itu dijual tunggal, bentuknya pil, ya, tunggal. Setelah dia dievaluasi, sekarang dextro itu tidak boleh dijual tunggal. Makanya dulu ada namanya pil dextro ya, atau orang mabuk dextro. Nggak boleh dijual tunggal, harus dicampur. Ada yang dicampur sari jahe, macam-macam di dalam komiks itu. Ya. Kemudian setelah dicampur, tetap orang ingin menyalahgunakannya, dibelilah oleh anak-anak di Bukit Timah. Ini kasusnya di Bukit Timah, saya cerita. Ada anak-anak di Bukit Timah, nggak batuk, beli komiks 2 kotak, ya, dicampur pakai kuku 5 atau extra news itu loh. Extra news kan merek, itu lah. Dicampur, ditenggak, mabuklah dia. Yang diambil apanya? Dextronya. Penyalahgunaannya itu bisa dipenjara sebenarnya 3 bulan. Ya, penyalahgunaan narkotika golongan 3. Mabuk komiks. Belum lagi bahan adiktif seperti lem kambing. Nah, ini nah. Ada yang ngelem? Saya tadi pagi ngelem sepatu. Tapi kita pakai lem kambing ini, anak-anak sekarang digunakan untuk dihirup, ada inhalensia, dimasukkan dalam tubuh dengan cara dihirup, sehingga pupilnya semua lem kambing. Bener, pupilnya itu semua lem kambing. Lem kambing ini ketika dia masuk ke dalam otak, dia merusak sistem saraf pusat sehingga menurunkan kesadaran, menimbulkan halusinasi. Ya, makanya saya tanya anak ngelem, apa yang merasakan ketika ngelem? Jadi tentara banget ya. Jadi tentara loh. Tentara nggak ngelem, saya bilang gitu. Katanya dia ngayal jadi tentara ketika ngelem. Dan saya bilang ke anak-anak sekolah, nanti sampaikan juga di sana. BNN punya 2 hadiah bagi orang yang ngelem. Hadiah pertama, golden ticket menuju rumah sakit jiwa. Mau saya ikut audisi, saya kasih. Hadiah kedua, program pemerintah tanah 1x2 gratis. Dapat sumbangan lagi tuh. Dapat sumbangan. Karena anak ngelem itu udah sama kayak lahir berjalan. Gak punya upaya apa-apa lagi, lemes, teler, blow on, gitu ya. Sama kayak ciri-ciri pakai narkoba. Saya random aja ya, nanti teman-teman bisa kita kembangkan tanya jawab. Orang pakai sabu itu profilnya gimana? Wajahnya tidak punya aura lagi, nggak berminyak, ya kan? Usam, bau amis. Kenapa bau amis? Karena orang pakai sabu itu, metamfetamin itu merusak jaringan kulit sehingga pori-porinya terbuka. Kalau dia mandi, itu air serasa menusuk ke dalam tulang. Ini orang nggak mau mandi, jadinya bau amis, benar menggigil kalau dia kena air. Akhirnya kita lihat dia dekil, bau, jorok, hitam, hidup lagi. Itu orang pakai sabu. Ada seorang bandar dari Taiwan, barang buktinya 1,2 ton sabu, 1,2 ton. Waktu diekspos di BNN, satu ruangan ini sabu satu ruangan ini. Ditanya dia, bro, pakai barang ini nggak? Enggak. Kenapa nggak pakai? Karena kalau saya pakai dia menyandera saya akhirnya tergantung dengan dia, gitu ya.
Saya nggak bisa bisnis karena harus pakai dia terus katanya. 1,2 ton 1 gram sabu harganya berapa? Ada yang tahu? Atau ada yang pernah belanja? Kalau belanja sama saya kasih diskon. Saya kasih diskon, nginep 4 tahun, saya kasih makan. Sabu harganya di Indonesia, di Dumai ya, di Indonesia variatif. Di Dumai, termasuk yang paling murah, 1 gramnya 1 juta. 1 gram. Di Cina berapa harganya di Cina? Di rumah produsennya, berapa 1 gram? 20.000 cuy. Bayangin, untungnya berapa? Modal 20.000 dijual 1 juta. Ah, yang penting. Orang sekaya bandar dari Taiwan tadi nggak pakai sabu. Pergi ke Laksamana atau pergi ke Kampung Baru, ya ada di salah satu RT itu banyak anak-anak yang putus sekolah dan pakai sabu di bawah pohon sawit, mau dodos pakai sabu. Yang kaya dari Taiwan tadi dia nggak pakai sabu. Di Dumai udah miskin nyabu. Coba. Di mana? Miskin nyabu loh. Kayanya nggak boleh. Nah, orang nyabu kan tengok nih Ramadhani. Jadi apa? Malu, kurang kaya apa? Tengok Ridho Roma, keluar masuk, nggak bisa nyanyi. Nah, oh nyanyinya luar biasa, kena sabu. Apa nyanyinya? Tinggal aja lagi. Hancur. Nih, rokok ada yang merokok di sini? Loh, saya persilakan lah, Mas, yang merokok untuk segera bertaubat. Rokok harus berrokok nih. Rokok itu di dalam rokok ada apa? Mana kotaknya? Pinjam. Mana yang bawa rokok? Di dalam rokok itu cuma ada 2. Tar dengan nikotin. Tar 27,7, nikotinnya 1,9. Nikotin bawaannya tembakau, betul ya? Bawaannya tembakau. Makanya gini. Kemudian tar itu untuk apa? Tar itu aspal, benar. Mbah saya merokoknya tengwe, tahu tengwe? Melinting dewe, tahu artinya? Melinting sendiri pakai daun tembakau, dingin. Rokok. Itu kalau kita merokok, kita letakkan rokoknya, gini ya. Mati atau hidup? Mati. Rokoknya mati. Karena cuma tembakau isinya. Rokok ini kalau kita bakar, diletakin, mati atau hidup? Hidup, habis. Kenapa? Ada bahan bakarnya namanya tar dari aspal. Jadi siapa yang merokok mulutnya sebenarnya imbang-imbang ban Yamaha Mio. Ya aspal disedot tuh. Gitu ya. Pak, rokok itu potensi pendapatan negara. Ih, siapa bilang? Berapa perbandingan antara tahun 60 dengan tahun 2020 pekerja pabrik rokok? Tahun 60-an pabrik rokok itu masih pakai manual, orang melinting ya, kerja. Sekarang sudah banyak di PHK. Kenapa? Pabrik rokok pakai mesin untuk gulungnya, untuk melintingnya. Pak, rokok itu kan punya orang Indonesia, Sampurna. Siapa bilang? Sampurna itu sudah diakuisisi, dibeli oleh Philip Morris. Philip Morris Australia. Perusahaan pusatnya di Amerika. Jadi kalau ente beli rokok, yang kaya siapa? Jadi dulu Amerika, ketika di Amerika itu penggiat-penggiat anti rokok itu menolak rokok di tempat umum, orang merokok diisolasi lah di mana-mana. Penjualan rokok itu menurun drastis. Banyak orang nggak mau merokok karena semua kampanye tentang anti rokok digiatkan. Akhirnya apa? Marlboro mengalami penurunan pendapatan yang sangat drastis. Pusinglah mereka kan, cari pasar ternyata. Cari pasar, dilempar ke Indonesia, Marlboro nggak laku cuy. Pahit rokoknya. Iya. Indonesia sukanya rokok yang manis, Sampurna, Jarum, apa lagi? Gudang garam, gudang gambir, pokoknya gudang-gudang itulah. Apa yang dilakukan oleh Philip Morris, yang dilakukan oleh Marlboro adalah membeli sahamnya Sampurna.
Ya, selesai. Tapi konyolnya, ada orang yang masih percaya bahwa saya merokok untuk menambah pendapatan negara. Saya seperti lilin, biarlah saya hancur asal bisa menerangi orang lain. Nah, ada cuy. Ketika Anda sakit karena rokok, nggak ada BPJS-nya. Nggak ada. Sakit karena rokok tidak ditanggung BPJS, ditambah lagi anak yang diterlantarkan. Mau kemana? Loh, kok hilang? Ya. Nah, ada sabu, ganja, ini bongnya saya nggak bawa, tembakau gorila, ekstasi, ini lem. Ini banyak ya kalau jalan-jalan ke Bukit Kapur tuh banyak anak-anak yang sudah mulai banyak pakai ini. Dikasih tahu nggak bisa rehab, mau rehab di BNN nggak terima, pergi dinas sosial, nanti dinas sosial lemparkan ke rumah sakit jiwa. Udah nggak bisa ditolong. Bisa dia lepas dari kecanduan lem? Bisa banget. Berhenti pakai lem bisa, tapi otak yang sudah putus siapa yang nyambungkan? Nah, nggak bisa disolder. Makanya nggak usah dicoba. Oke, saya mau bagi tips aja, ntar kita tanya jawab ya. Kenali potensi diri, yang pertama itu. Coba semua tangannya diangkat ke atas, dua-dua. Dikatupkan. Oke. Turunkan. Yang jempol kanannya di atas, siapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang jempol kirinya di atas. 400.000 orang. Yang jempol kanannya di atas berarti teman-teman cenderung berpikir dengan otak kiri, otak kanan mengontrol ke kiri. Itu kenapa kita jalan bisa normal, kan? Jalannya bagus. Kalau otak kanan kontrol otak kanan, otak kiri kontrol bagian tubuh kiri, jalannya gini. Jadi maksud saya kenapa harus kenali potensi diri, karena teman-teman harus tahu otak kanan, di otak kanan ada apa. Di otak kiri dulu, yang jempol kanannya di atas. Di otak kiri ada apa? Ada apa? Ada kemampuan bahasa, ada kemampuan logika. Ya, orang-orang yang otak kanan suruh ngomong, orang-orang berpikir dengan otak kiri disuruh ngomong cepat. Teman-teman yang menggunakan otak kanan, di otak kanan ada apa? Ada imajinasi, ada seni, ada kreativitas di sana. Jadi mereka suruh bikin lagu, bikin puisi, bisa. Orang otak kiri jangan disuruh buat lagu, nggak enak lagunya. Jadi kenali potensi sendiri, ya. Supaya apa? Supaya kita tahu keterbatasan saya di mana, kelebihan saya di mana. Nggak stres cuy, ya kan? Yang kedua, kembangkan bakat. Itu bakat itu apa ya? Bakat itu ibarat gelas. Minat itu ibarat air. Jadi gelas tanpa diisi dengan minat yang baik, tanpa latihan, dia tidak akan berisi apa-apa, tetap kosong. Ya. Selebihnya, gelas kalau dia kecil, minat kita banyak pun dia akan sulit, butuh ekstra lebih latihan, butuh ekstra lebih belajar untuk bisa berbakat. Gitu. Realistis. Nah ini, hiduplah sesuai kondisi, here and now. Prinsipnya here and now. Di sini sekarang, gak usah mikir yang lain. Ya, orang-orang beriman itu dia tidak berputus asa atas apa yang telah lalu, dan dia tidak bersedih hati atas apa yang telah lalu, dan dia tidak berputus asa atas apa yang akan datang. Hadapi aja, dijalani. Ada lagi, duduk dengan orang-orang soleh. Nah ini saya senang forum begini nih. Kalau kita duduk dengan bandar narkoba, minimal disuruh nyicipin. Benar nggak? Kemudian perhatikan kemana kaki melangkah. Tengok-tengok, kalau pergi-pergi tuh, jangan pergi ke Laksamana, nggak usah. Dan jangan pergi kampung dalam, udahlah nggak usah. Karena kalau kalian nggak tahu tempat di mana kita akan berangkat, pergi kampung dalam, cobalah katanya, diajak kawan. Itu di sana, kalian jalan pakai baju biasa ya, jadi begini. Belanja bang katanya. Nggak ada duit, nanti dikasih. Sini lah dulu bang, masuk dulu.
Selesai. Belajar hal-hal yang positif. Nah di sini hari ini teman-teman mau ngapain? Mau ngapain mas? Kesini mas? Belajar. Oke. Mau ngapain kesini? Teman-teman pelatihan, belajar ya. Mau ngapain kesini? Pelatihan. Mas Guru mau ngapain kesini? Pelatihan. Oke. Kesini ngapain? Pelatihan. Kesini ngapain? Oke. Rata-rata pelatihan. Kesini ngapain? Pelatihan. Ada yang kesini ngapain? Oke. Jam segini enaknya ngapain? Jam segini enaknya ngapain mas? Sarapan. Sarapan, oke. Jam segini enaknya ngapain? Enaknya ngapain jam segini? Main HP. Iya, jam segini enaknya ngapain sih? Wih, ini cuma yang jujur. Ya, cuma yang jujur ini. Saya tanya, di sini mau ngapain? Belajar, pelatihan, belajar, pelatihan remaja, belajar. Enaknya ngapain? Main HP, sarapan, ngopi. Cuma 5 detik loh bedanya itu. Beda pertanyaannya cuma 5 detik dengan orang yang sama, jawabannya beda. Jadi kalau di sini mau belajar, maka jam segini ya enaknya belajar. Ya, yuk belajar hal positif. Jangan mudah tergoda, ya kan? Ada begini, saya punya klien, dia pakai sabu selama lebih kurang 10 tahun. Lebih kurang 10, nggak sampai 10 tahun, 7 atau apa gitu. Lebih 5 tahun tapi nggak sampai 10 tahun. Yang dihabiskan dia adalah 10 hektar sawit. 10 hektar sawit habis. Ada yang pernah lihat bom nggak? Ini yang bom yang bagus ya. Teman-teman tahu ini besarnya seberapa? Ini sebesar lubang pipet. Ya, sebesar lubang pipet itu, bom itu. Tapi di lubang yang sekecil ini biasanya bisa masuk Fortuner, Pajero, Nmax, Ninja, rumah sawit. Di sini dimasuk semua. Habis, maksudnya dibakar. Selesai. Anaknya juga kadang-kadang dibakar di sini. Anaknya, ngerti ya? Dia kehilangan keluarga, kehilangan anak, berpisah dengan keluarga dan anak ditelantarkan karena ini. Kan saya pernah cerita ya, bagi yang sudah pernah dengar penyuluhan saya. Di Jakarta ada nenek dirawat oleh ibunya, datanglah anaknya ini sebagai pecandu narkoba. Ya, anaknya udah lama pakai narkoba. Ketika dia nagih dengan ediknya muncul dengan sabu, nggak ada lagi yang mau dijual. Rumahnya udah habis isinya. TV hilang, kompor gas hilang, rice cooker habis. Motornya 3 di Pegadaian. Selesai semua. Satu-satunya yang bisa dijual dia lihat waktu itu adalah tabung gas oksigen neneknya. Yang terbaring, napasnya pakai tabung oksigen. Dijual. Apa yang terjadi? Meninggal neneknya. Dia menyesal? No. Karena itu buat dia kebutuhan. Begitu juga teman-teman, bapak-bapak, para pecandu yang ada di Laksamana, punya duit 100.000, anaknya minta susu, dia beli susu atau beli sabu? Beli sabu. Nantilah aku pikirkan katanya. Mikir aja, nyari tak? Mikir aja. Ya, ada orang Tanjung Palas, kita tangkap usia 13 tahun, usia sekolah tapi udah nggak sekolah, sebagai anak burung, ya, ditangkap malam, jam 10 malam, jam 9 pagi dikeluarkan dari sel untuk diperiksa, dia nggak bisa ngapa-ngapain, lemes, badannya lunglai, menggigil, nggak bisa ngomong, dipaksa ditanya, dimandiin dia Pak. Kenapa kayak gini? Biasanya bang aku jam segini udah 2 kali katanya. Udah 2 kali nyabu biasanya pagi. Begitulah sabu ini menyandra kehidupan manusia. Kenapa? Di dalam otak kita ada namanya dopamin. Itu sel saraf senang.
Kalau dopamin ini keluar, kita jadi happy, gitu ya. Sel saraf senang ini dia bisa keluar dengan berbagai macam kegiatan olahraga. Makanya kalau olahraga kan happy, ya kan? Coba lari dari sini ke Bukit Kapur, pasti happy. Orang olahraga itu happy bawaannya, senang karena nggak terpikir gitu ya. Dopaminnya keluar, makan makanan enak. Saya pernah contohin begini. Namanya siapa tadi? Habis nanti WA ibunya di rumah. Masa apa, Mak? Semur jengkol. Karena otak kita senang dengan semur jengkol, senang kita, happy, di sini udah nggak sabar ingin pulang, gitu ya. Sabu cara bekerjanya seperti itu. Ketika dia masuk ke dalam otak, dia ngeluarin dopamin banyak banget, banjirnya otak, sehingga happy-nya luar biasa. Senang. Jalannya tuh udah gak gini lagi. Iya, saya pernah nangkep orang dari gerbang sampai ke belakang jalannya gini. Begitu ditangkap, iya bang, katanya. Iya. Sabu itu membuat otak kita banjir dopamin. Sehingga dengan terbiasanya banjir itu, terbiasa banyak baru senang. Besok ketika dapat stimulus yang seperti makanan, jumpa dengan pacar, jumpa dengan orang tua, ketemu dengan istri, itu udah gak senang. Walaupun dopaminnya keluar tapi nggak cukup, karena biasanya dopaminnya dosisnya banyak. Akhirnya dikasih apapun dia nggak happy kecuali dikasih sabu. Ya, sifatnya kan stimulan, menstimulus. Begitu pakai sabu, rasanya dia bisa mengerjakan apapun. Nodo sawit dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Bawa mobil 2 hari nggak tidur. Yang dipakai apa yang diambil? Dia nggak doyan makan sementara. Yaitu dari organ-organ dalam tubuh, jantung, paru-paru, ginjal, lambung, semua dipaksa kerja. Dipaksa, tanpa ada nutrisi masuk. Akhirnya ketika nggak pakai itu, besoknya nggak bisa kerja. Kenapa? Dopaminnya udah nggak ada. Dikasih makan udah nggak seneng, karena udah biasa banyak. Jadi gitu kira-kira. Kan kebanyakan kan ada oknum artis lah, kita katakan gitu ya. Ada oknum artis, ketika dia ngejar syuting, lokasi A, lokasi B, lokasi C, itu nggak tidur, bisa sampai 4 hari nggak tidur, pindah-pindah. Bahkan dulu masih ada acara dahsyat, Raffi Ahmad itu setiap syuting pakai kacamata hitam karena belum tidur ya. Katanya untuk menambah semangat itu biar bisa tetap melek, dia pakai sabu. Sampai rumah sabunya belum habis, nggak bisa tidur. Untuk bisa tidur aja biasanya harus pakai depresan, ganja, alkohol untuk bisa tidur. Makanya Jeffrey Nicole ketika ditangkap, Jeffrey Nicole ada yang kenal? Alhamdulillah kalau nggak kenal. Jeffrey Nicole ketika ditangkap, alasannya dia pakai ganja apa? Untuk istirahat. Untuk ngantuk, orang butuh depresan. Mereka tuh pengguna narkoba. Bayangin dong kita, pelatihan aja ada yang ngantuk. Lebih beruntung kan kita kan? Iya, kayak gitu. Jadi narkoba itu menyandra sistem otak kita supaya ikut dengan irama yang dia kasih. Dan itu akan terus berlangsung. Sampai kapan? Pilihannya 2. Kalau duitmu tahan, badanmu nggak tahan. Kalau badanmu tahan, duitmu habis. Itu aja. Ya, tapi yang pasti badan duluan habis. Gak mungkin tahan, dipaksa kerja seperti itu. Ya, sadari bahwa ini adalah musuh kita bersama. Produk dari luar yang sengaja dimasukkan ke Indonesia untuk mengambil Indonesia. Ada yang dari Lubuk Gaung nggak ya? Sungai 9? Nggak ada. Kalian perhatikan banyak sekali perusahaan di kita, sekitar pinggir laut kita. Tanya ke mereka, kira-kira berapa persen jumlah penduduk Dumai yang diterima kerja di Dumai? Ya, 1. Yang kedua, kenapa perusahaan di kita tidak terlalu bisa dimasuki oleh anak-anak Dumai? Ada yang masuk, tapi tidak terlalu banyak. Alasannya cuma 1, kompetensi. Menurut mereka itu, kompetensi. Kemudian di perusahaan luar, di luar Dumai, di Indonesia, banyak tenaga kerja asing masuk, betul.
Alasannya apa? Indonesia belum punya kompetensi, dan itu akan terus dalam tanda petik dirawat oleh orang-orang di luar sana, ya, bukan Indonesia, di luar sana, supaya orang Indonesia selamanya tidak berkompetensi, sehingga infrastruktur yang dibangun, industri yang dibangun itu tidak akan menjadi milik kita kalau kita tidak meningkatkan kompetensi. Dan bagaimana mau punya kompetensi masih SMP udah ngelem, ya, bukan udah, nggak boleh sebenarnya sampai kapan pun. Masih muda, sekolah, dapat duit sedikit, nyabu, dipecat lah, ya. Dan sampai kapan kita akan punya kompetensi yang bagus kalau narkoba itu tetap masuk ke Indonesia? Masuk nggak apa-apa, di Malaysia itu masuk loh narkoba, sabu masuk, tapi penyalahguna sedikit penyalahguna kita. Jadi Malaysia ya, penyalahguna sedikit. Di Indonesia 1,2 ton habis 200 kilo habis. Siapa yang pakai itu? Kadang-kadang saya mikir gitu. 1 gram itu kan bisa dipakai untuk 3 orang, atau pakai 70 lah, itu bisa dipakai untuk 3 orang. Bisa habis ratusan kilo gitu. Di Indonesia, kalau kita nggak ada yang pakai, itu nggak laku. Mau tahu upah kurir di Indonesia? Upah kurir untuk 10 kilo itu biasanya cuma dibayar 5 juta. 10 kilo. Tadi kalau 1 gram sejuta, 1 kilo berapa? 1 miliar. 10 kilo berarti 10 miliar. Yang bawa, yang gendong, bawa tas, itu orang-orang pribumi kita, atau yang dari tengah laut masuk ke nyamar jadi nelayan atau pura-pura jadi nelayan, atau nelayan kita yang nggak tahan godaan dari tengah laut dibawa ke darat, upahnya cuma 5 juta. 5 juta. Di Malaysia nggak mau. Orang Malaysia nggak mau disuruh bawa barang kemudian juga 5 juta. No lah. No katanya. Ai tak mau lah katanya. Tak mau. Di Indonesia upahnya murah, makanya banyak masuk. Kasih 5 juta bawakan ke sana.